Konnichiwa. Konbanwa. Ayasumi. Lo ya Sumi, kan kita lagi nggak mau tidur. Ya, tahu Iya, gue. gimana sih Kita mau kakak itu? belajar. Maaf ya guys, maafin aku. Oke. Haji Memaste, kita dari kelompok alias Koben Kyokai. Ichigo, go go go. Sebenarnya kita di sini mau ngapain sih? Kita di sini mau kasih tips and trick yang sangat mudah untuk belajar bahasa Jepang. Oh ya, kita mau ngenalin nama kita dulu nih. Ya, pembicara pertama aku, yaitu Olivia dari absen 32. Aku akan membacain poin pertama. Selanjutnya ada Aku, Kalisa Zakia, absen 15. Aku akan membacakan poin kedua. Selanjutnya ada aku, Bunga Tahtaunillah, dari absen 7. Aku bacain poin 3. Setelah itu ada siapa nih? Ada aku, Narasya Arsita. Aku dari absen 29. Aku bakal bacain poin keempat. Dan terakhir ada aku, namanya Nabila Sasa Bestiawan, nomor absennya 26. Aku baca opsi 5. Salam kenal. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Kayaknya kita lanjut aja ke poin-poinnya ya. Di sini kita lumayan banyak poin yang akan ditampilkan. Ada sekitar 5 poin yang bakal kita tampilin. Dan poin pertama bakal saya sampaikan sendiri. Yang pertama, tadi kan kita udah jelas ya di judul podcast juga udah ada bagaimana cara tips and tricks cara ini belajar bahasa Jepang yang mudah. Dengan poin pertama yaitu adalah ditulis, dihafal berulang-ulang kali. Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya di sini adalah dengan cara dari pertama kan kita baca per hurufnya A, I, U, E, O, kaki, ko, dan lainnya. Lalu kita tulis per hurufnya seperti kayak huruf A, kita hafalin, kita tulis, kita hafalin, kita tulis sampai benar-benar kita hafal sama huruf tersebut. Nah, Oke. setelah sudah hafal huruf A-nya, lanjut ke huruf I, U, dan O secara berulang kali itu dihafal, ditulis, dihafal, ditulis. Dan di sini tips dari aku pribadi adalah menggunakan buku yang sudah nggak kepakai gitu. Jadi kayak misalkan buku kelas 10 kita kan pasti masih ada sisanya, dan itu kan udah nggak bakal dipakai lagi di tahun ini di kelas 11. Dan kita tuh bisa menggunakan kertas kosong itu untuk coret-coret hafalan itu. Nah, kalau dari aku sih emang itu juga aku terapin bukan buat bahasa Jepang aja, tapi juga buat bahasa lain yang aku hafalin. Dari aku segitu sih, dan itu emang aku beneran terapin. Selanjutnya ini ada poin kedua. Poin kedua mau disampaikan nama siapa sih? Aku. Waduh. Siapa tuh namanya? Poinnya apa? Siapa namanya? Perkenalan dulu dong, Kak. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Kalisa Zakia Alhusa. Sik. Jadi gini guys, di poin kedua itu ada ditempel di tempat yang sering dilewati. Kenapa ditempel di tempat yang sering dilewati? Karena tempat yang sering kita lewati itu sudah otomatis kita akan menengok di kanan, kiri, depan, dan belakangnya. Kalau menurut aku, mendingan ditempel di pintu kamar. Kenapa? Karena kita buka pintu pasti melihat tulisan yang ada di pintu. Bener banget, Buka Kak. pintu, bener lihat juga. Keluar Kalau kamar. ditempel di lemari juga boleh. Oke. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Siapa tuh? Kakak Bunga. Baca Kak Bunga, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, yang ketiga, poin ketiga ini kita menghafal kosakata bersama teman. Nah, menghafal kosakata bersama teman ini maksudnya tuh kayak kita saling tukar hafalan. Bisa juga teman kita kayak nampilin bahasa Jepang, kosakata tersebut, terus kita jawab atau saling menanyakan bahasa Jepang gitu. Kayak misalkan bahasa Jepang burung tori, kucing neko, kelinci usagi, dan lain sebagainya. Kurang lebih gitu sih ya. Lanjut aja kali ya ke poin berikutnya. Siapa Siapa nih? Ke poin berikutnya. Siapa ya aku? Ada Kakak Nara. Mau tau gak sih kakak Nara duduk di mana? Samping aku. Iya nih. Oke. Lanjut Kalau aja. poin dari aku sih ya, kalian bisa banget nih menentukan target hafalan kosakata. Kayak misalnya seminggu berapa huruf gitu, atau kayak seminggu 10 huruf. Iya. Terus kayak dicicil terus nanti sampai hafal. Itu kan kayak ngebantu banget gak sih? Ya nggak sih? Iya dong, parah. Itu tips dari aku sih ya. Nah, ini ada poin terakhir.
yang bakal disampaikan oleh teman kita. Siapa tuh? Temen duduk aku. Siapa tuh? Sebutin dong namanya kalau boleh tahu. Nabila dong. Sama Sabila, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, dari menurut aku sih ya, mulai dari yang paling sering digunakan. Apa tuh? Apa tuh? Jadi kita kayak ngafalin kosakatanya gitu loh, kayak arti dari tempat kamar mandi, tempat makan, terus alat-alat Kayak papan dapur. tulis tuh apa? Nah, itu bener Ya, juga. dari di kelas kita aja tuh yang gampang-gampang dulu bisa dihafalnya. Nah, tuh. Meja, kursi. Terus juga bisa sih nanya sama teman sebangku, artinya tas tuh apa sih gitu, itu boleh Bahasa banget. Jepangnya tas. Nah, iya itu. maksudnya bahasa Jepangnya tas tuh apa sih? Nah, itu bener banget. Bahasa Jepangnya lemari apa sih gitu Iya, ya. apa tuh ya. Kayak Ya, jadi gitu sih dari aku. kita udah nyampein nih 5 poin penting menurut kita dari cara menghafal bahasa Jepang yang mudah. Sebenarnya nggak cuma di bahasa Jepang, tapi juga di bahasa-bahasa lain nih nggak bisa diterapin. Dan tentunya masih banyak pasti ya tips and Banyak trik. banget. Banyak banget, kita ngurangin 5 aja. Dan yang pasti menurut kita adalah kuncinya adalah konsisten untuk menghafal, konsisten untuk belajar bahasanya, konsisten juga tadi poin keempat yang disampaikan oleh Kakak Nara, kalau per minggu itu kita bisa ngapalin berapa, kita ada target gitu. Benar. Dan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga podcast ini dapat membantu kalian untuk mempelajari bahasa-bahasa. Arigatou gozaimasu. Bye bye.